Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat simulasi ya untuk membuat VLAN di Cisco Packet Tracer. Ya. Oke, mari kita mulai. Hal yang pertama adalah kita membutuhkan perangkat-perangkat ya. Kita membutuhkan switch manageable, perangkat end user berupa PC ya. Nah, kita akan membuat sebuah eh, konfigurasi VLAN ya dengan network ID yang berbeda ya. Kemudian kita menggunakan kabel strike untuk koneksi dari PC ke switch. Nah, di switch ini kita akan menggunakan fast Ethernet 02 ya untuk di PC 0. Kemudian kita akan menggunakan fast Ethernet 03 di switch Cisco ke PC 1. Nah, kita konfigurasi IP di sini ya, dengan cara mengklik eh, perangkat end user tadi ya, kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration. Nah, IP yang akan saya masukkan di sini adalah 192.168.10.2 ya, di mana ini adalah IP kelas C dan nanti gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian di sini juga sama ya, akan kita masukkan IP address-nya 192.168.20.2, subnetnya sama ya, /24, kemudian eh, gateway-nya adalah 20.1. Nah, untuk membuat sebuah VLAN ya, kita cukup mengklik switch ini ya, kemudian dikonfig. Nah, di sini ada VLAN database ya. Di VLAN database ini kita akan membuat sebuah VLAN. Yang pertama kita akan membuat VLAN 10 ya, VLAN numbernya 10 ya. Kemudian namanya VLAN 10, kita add. Nah, di sini ada VLAN 10. Kemudian kita akan menambahkan VLAN 20 di sini. Nah, VLAN sudah kita buat ya. Kemudian untuk port-port yang terkoneksi tadi ke PC ya, akan kita rubah aksesnya ya. Yang pertama di Ethernet 2 ya, kita akan masukkan ke VLAN 10 ya. Kemudian yang Ethernet 3 kita akan masukkan ke VLAN 20. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah bisa mengkonfigurasi VLAN ya. Nah, ini tanda orange ini merupakan indikator bahwa switch-nya sedang startup ya. Nah, antara PC 1 dengan PC 0 ini tidak bisa saling berkomunikasi ya. Karena apa? Karena ada di VLAN yang berbeda. Nah, supaya PC 1 dan PC 0 ini bisa berkomunikasi ya, maka kita membutuhkan router ya. Nah, kita cek di sini ya. Ini 10.2 dan kemudian ini IP-nya adalah 20.2. Nah, kita coba lakukan ping ya untuk mengetes koneksi dari PC 1 ke PC 0 ya. Nah, ini menandakan tidak terkoneksi ya. Request timeout. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa untuk mengkoneksikan antar VLAN tadi kita butuh router. Oke, kita koneksikan dari gigabit Ethernet 0 ke fast Ethernet 01 yang ada di switch. Nah, untuk supaya PC 1 dan PC 0 ini bisa berkomunikasi ya, maka di switch ini kita cukup mengkonfigurasi ya akses dari fast Ethernet 01 ya, karena fast Ethernet 01 ini yang nantinya terkoneksi ke router ini kita ganti terang ya, atau di command line interface-nya ya menggunakan perintah ini ya, switch port mode terang. Kemudian di router ya. Nah, di router ini di konfigurasinya ya, kita akan bermain menggunakan command line interface ya. Nah, yang pertama
Nah, kita akan menggunakan command line interface ya, kita sebenarnya udah masuk ke gigabit Ethernet 000 ya. Nah, berarti di sini kita akan membuat sub interface. Nah, sub interface ini adalah yang nantinya akan menjadi gateway dari kedua VLAN tersebut ya. Di mana tadi kita udah buat IP 10 titik sekian dan 20 titik sekian. Nah, supaya IP 10 dan 20 ini bisa terkoneksi, kita menggunakan router ya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat sub interface ya. Oke, kita bisa melihat ya, interface yang ada apa aja di router Cisco ini ya, dengan menggunakan perintah show API interface brief ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada gigabyte Ethernet 0, 1 dan 2 ya. Nah, tadi yang kita gunakan adalah gigabyte Ethernet 0 ya. Nah, kita masuk ke konfigurasinya ya, ke mode konfigurasi dengan mengetikkan konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface ya. Interface mana? Interface gigabit Ethernet 0. Dengan seperti ini, kemudian untuk menghidupkan interface tersebut, kita menggunakan perintah no shutdown atau bisa dipendekkan menggunakan no sh. Nah, di sini change state to up ya. Berarti sudah up. Kemudian seperti yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa untuk mengkoneksikan dua VLAN tersebut kita membutuhkan sub interface dari gigabit Ethernet 0 ini. Kita membuat sub interface ya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sub interface-nya ya. Nah, di sini dengan tanda di sini kita masuk ke sub interface-nya dari port router di gigabit Ethernet 0 ya. Nah, sub interface-nya ini kita menggunakan titik 10 ya, sama dengan VLAN-nya ya. Nah, di sub interface ini kita bisa memberikan IP address ya. Nah, IP address ini adalah IP address sebagai gateway yang tadi kita konfigurasi di PC 0 ya. Nah, IP address-nya ini ya, 192.168.10.1 netmask-nya /24. Nah, di sini ada informasi ya. Configuring IP routing on a LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as part of an IEEE 802.10 IEEE 802.1. Ya, jadi kita akan menambahkan IP address di sub interface itu harus menggunakan encapsulation ya. Nah, di sini kita coba ya encapsulation. Dan untuk membuka gerbang ya, encapsulation di Cisco itu kita menggunakan .1 key ya. Jadi perintahnya encapsulation .1 key ya, kemudian VLAN number-nya berapa ya. Nah, kita masuk di sub interface tadi ya, di interface gigabit Ethernet 0.10 di sini ya. Nah, kita akan memberi IP address ini ya. Jadi IP address ini bisa diberikan ya jika sub interface ini sudah dikonfigurasi ya bagian dari standar IEEE 802.10 dan IEEE 802.1Q ya. Oke. Jadi kita tinggal memberikan IP address di sini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk VLAN 20. Nah, perintahnya ini karena kabel yang terkoneksi ke switch adalah gigabit Ethernet 0. Nah, di sini kita buat ya. Kemudian kita akan melakukan enkapsulasi lagi. Ya. Jika tadi yang VLAN 10, ini VLAN 20. Ya. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. Ini merupakan gateway yang nantinya merupakan gateway di PC 1 ya. Nah, jadi di Cisco memungkinkan untuk menggabungkan dua
VLAN yang memang itu beda network ID dan beda VLAN bisa saling berkomunikasi. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Ya. Kita ping ke gateway-nya si VLAN 1. Ya. Kemudian kita ping juga ke PC di VLAN 1. Nah, ini replay ya. Jadi antara VLAN itu bisa berkomunikasi. Jadi intinya adalah switch kita kasih mode terang, kemudian di router kita membuat sebuah sub interface. Ya. Jadi ini untuk membuat sebuah VLAN ya, di mana antara PC 1 dan PC 0 yang memang terdiri dari VLAN yang berbeda bisa berkomunikasi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.